Fungsi pembelajaran dapat dipahami sebagai pedoman yang menjamin bahwa pembelajaran dilaksanakan sedemikian rupa sehingga siswa tetap berminat, terlibat aktif, dan proses transfer pengetahuan atau budaya berlangsung dengan baik. GIGMI 1985, prinsip pembelajaran mencakup perhatian, motivasi, keaktifan, umpan balik, serta penguatan agar siswa dapat belajar secara efektif. GIGMI mendefinisikan bahwa belajar adalah sebuah perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan dari pengalaman masa lalu atau pengalaman yang direncanakan. Asas pembelajaran. Asas pembelajaran adalah landasan dasar atau prinsip pokok yang menjadi pijakan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran agar peserta didik dapat memperoleh pemahaman dan perubahan perilaku secara optimal. David Altshuler yang mengembangkan teori belajar kognitif dengan konsep belajar bermakna dan belajar menghafal yang menekankan pentingnya kehangatan informasi baru dengan pemahaman yang sudah dimiliki peserta didik. Ia percaya bahwa proses belajar yang baik adalah yang bermakna dan menarik bagi siswa. Prinsip keaktifan. Belajar aktif dapat dikembangkan dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan seperti diskusi kelompok, presentasi, simulasi atau studi tasking. Pembelajaran efektif terjadi jika siswa aktif berpartisipasi, bukan hanya menangkap penjelasan dari guru. Contoh penerapannya, saat mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa diminta membaca cerita pendek. Setelah itu, mereka berdiskusi kelompok untuk mengubah cerita tersebut menjadi sebuah drama singkat dan menampilkannya di depan kelas. Prinsip pengulangan. Pengulangan materi sangat penting dalam belajar karena dapat membantu peserta didik mengingat dan dapat memperkuat pemahaman. Dalam teori kognitivisme, teori ini menganggap bahwa belajar adalah bentuk hubungan antara stimulus dan respon. Contoh penerapannya ada di sekolah. Guru bahasa Indonesia memberi latihan menulis kekerasan setiap minggunya. Dengan pengulangan, siswa akan terbiasa memahami isi bacaan dan menuliskannya kembali dengan benar. Prinsip tantangan. Menurut teori Kut-Lewis, tantangan dalam belajar dapat memberikan semangat peserta didik untuk mengikuti materi pembelajaran yang baru. Biasanya, masalah yang perlu dipecahkan, sehingga peserta didik merasa tertantang untuk mencari penanganan prinsip maupun generalisasi. Ketika merasa tertantang, peserta didik akan fokus dan rela meninggalkan aktivitas lain demi memecahkan masalah tersebut. Contoh penerapannya, guru memutar video tentang pencemaran lingkungan. Setelah itu, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan masalah yang berbeda, seperti sampah, plastik, organik, dan juga limbah rumah tangga. Asas peragaan. Peragaan adalah cara guru menyampaikan pelajaran dengan menampilkan secara nyata agar siswa tidak benar-benar memahami kata-kata saja, tetapi benar-benar memahami maksudnya. Secara psikologis, peragaan efektif karena siswa lebih mudah ingat jika belajar lewat pengalaman langsung atau tidak langsung. Contoh penerapannya, saat pelajaran IPA, guru IPA membawa bunga asli untuk memperlihatkan bagian-bagiannya, seperti ada tangkai bunga, putik, atau benang sari. Asas motivasi. Wolfsky 1985 menjelaskan motivasi sebagai suatu kondisi yang dimana menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan memberi arah serta ketahanan pada tingkah laku tersebut. Menurut Prasetyo Irawan dan kawan-kawan, mengutip dari hasil penelitian Pean dan Maher bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu latar belakang keluarga, kondisi, atau konteks sekolah dan motivasi. Perhatian intensif terhadap materi juga dapat memungkinkan siswa untuk belajar lebih giat dan akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan. Contoh penerapannya di sekolah. Seorang guru IPA memulai pelajaran dengan eksperimen sederhana tentang reaksi kimia. Rasa ingin tahu siswa meningkat sehingga mereka terdorong untuk memperhatikan dan bertanya. Guru kemudian memberikan pujian dan penghargaan kecil, misalnya poin tambahan bagi siswa yang aktif bertanya atau mencoba. Dengan begitu, motivasi belajar muncul karena siswa merasa dihargai
dan lebih bersemangat untuk belajar. Asas kolerasi dan konsentrasi. Menurut teori Herbert, kolerasi dan konsentrasi hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya yang bertujuan untuk membuat pengetahuan siswa serta menumbuhkan minat dan bakat perhatian mereka. Guru sebaiknya menumbuhkan pelajaran dengan kehidupan nyata agar mereka lebih bermakna dan tidak hanya menghabiskan materi saja. Contoh penerapannya, kelompok siswa terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dan informasi, dan hasil temuan mereka ditulis dari laporan, dan guru bertindak sebagai pembimbing. Kesimpulan, prinsip dan asas pembelajaran adalah dasar agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Prinsip membantu siswa terbiasa mengulang dan semangat menghadapi tantangan. Asas memberikan landasan dan motivasi peradaan dan keterkaitan belajar supaya belajar lebih bermakna jika dipakai seimbang. Keduanya mempunyai pembelajaran yang lebih berarah dan bermanfaat bagi siswa.